Atlantis disebut tenggelam hanya dalam satu hari satu malam. Kisah ini bukan berasal dari cerita modern. Atlantis pertama kali ditulis oleh filsuf Yunani bernama Plato. Tulisan itu dibuat sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato menceritakan Atlantis dalam dua dialog berjudul Timaeus dan Critias. Ia tidak menuliskannya sebagai dongeng atau mitos. Plato menulis Atlantis sebagai catatan sejarah dan politik. Menurut Plato, kisah ini ia dengar dari negarawan bernama Solon. Solon adalah tokoh Yunani yang pernah melakukan perjalanan ke Mesir. Di Mesir, Solon dikisahkan membaca catatan kuno di kuil Sais. Catatan itu menceritakan kerajaan besar di seberang laut. Kerajaan itu disebut memiliki kekuatan militer dan ekonomi besar. Plato bahkan menyebut Atlantis lebih tua dari peradaban Yunani. Usianya diklaim lebih dari 9.000 tahun. Angka inilah yang membuat banyak sejarawan modern meragukan kisah ini. Namun detail yang ditulis Plato justru terlalu spesifik. Ia menyebut lokasi, bentuk kota, dan cara kehancurannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar hingga hari ini. Apakah Atlantis benar-benar pernah ada, atau kisah ini adalah pesan yang disamarkan dalam cerita? Plato tidak hanya menyebut Atlantis sebagai kerajaan besar, ia menjelaskan bentuk kotanya secara rinci. Atlantis digambarkan memiliki tata kota berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat kanal air yang mengelilingi pusat kota. Kanal-kanal ini berfungsi sebagai jalur transportasi. Di tengah kota berdiri istana dan kuil utama. Bangunan tersebut dilapisi logam berkilau bernama orichalcum. Logam ini disebut bernilai tinggi dan jarang ditemukan. Plato juga menulis tentang pelabuhan besar dan armada kapal. Atlantis dikatakan menguasai wilayah daratan dan lautan. Sistem pemerintahannya tersusun rapi dan terorganisir. Hukum ditegakkan melalui kesepakatan para penguasa. Kota ini disebut makmur dan kaya sumber daya alam. Namun, kemajuan ini juga membawa kesombongan. Plato menulis bahwa moral penguasa Atlantis mulai runtuh. Dari sinilah kehancuran Atlantis disebut bermula. Plato menulis bahwa kehancuran Atlantis terjadi sangat cepat. Ia menyebutnya berlangsung hanya dalam satu hari dan satu malam. Bencana itu diawali oleh gempa besar. Gempa tersebut mengguncang seluruh daratan Atlantis. Setelah gempa, banjir besar datang dari laut. Air laut menelan kota dan pelabuhan dalam waktu singkat. Plato menggambarkan laut berubah menjadi lumpur. Kapal tidak bisa lagi berlayar di wilayah itu. Seluruh daratan Atlantis disebut tenggelam ke dasar laut. Tidak ada evakuasi atau peringatan sebelumnya. Peradaban besar itu hilang dalam satu peristiwa. Plato menyebut bencana ini sebagai hukuman alam. Ia menulis bahwa kesombongan manusia menjadi pemicunya. Namun, Plato tidak menjelaskan detail ilmiahnya. Ia hanya mencatat apa yang diyakini terjadi. Inilah bagian cerita Atlantis yang paling mengerikan dan juga yang paling banyak diperdebatkan. Ribuan tahun setelah Plato, ilmuwan mulai mencari penjelasan nyata. Salah satu teori terkuat mengarah ke Pulau Santorini di Yunani. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, Gunung Thera meletus. Letusan ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia. Ledakan tersebut menghancurkan sebagian Pulau Santorini. Letusan ini juga memicu tsunami besar di Laut Mediterania. Tsunami menghantam kota-kota pesisir peradaban Minoa. Peradaban Minoa melemah setelah peristiwa ini. Beberapa peneliti melihat kemiripan dengan kisah Atlantis, namun lokasi dan waktu tidak sepenuhnya cocok. Ada juga teori yang mengaitkan Atlantis dengan wilayah lain, termasuk wilayah yang kini berada di Asia Tenggara. Teori ini menyebut daratan luas yang kini tenggelam. Daratan itu dikenal sebagai Sundaland. Namun hingga hari ini, belum ada bukti arkeologi yang pasti. Tidak ada kota Atlantis yang ditemukan di dasar laut. Inilah alasan Atlantis tetap disebut misteri. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Atlantis nyata, tetapi mengapa kisahnya bertahan ribuan tahun. Jangan lupa subscribe.